Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 11 Juni 2026. Oke, langsung aja kita mulai dari saham INRG nih Kak ya. Jadi untuk saham INRG ini kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya dia sideways Kak. Nah sekarang coba kita lihat di daily time frame teman ya. Sideways ini apa? Sideways ini adalah fase penentu Kak ya. Sebenarnya teman ya, kalau Kakak tanya cara entry yang paling aman bagaimana, tunggu dia retest Kak. Itu cara yang paling aman teman ya. Nah tapi kalau misalnya kalian rasa ini terlalu lama ya silakan aja kalian bisa masuk di sini nih Kak ya. Tapi pakai stop lossnya teman ya, dan targetnya nanti kalian bisa setting di resistance terdekatnya aja deh ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau coba nih masuk di sini nih Kak ya. Nah tapi tetap ya, cara yang paling aman kalau kalian tanya kepada saya, tunggu dia retest, dia jebol nih garis merah, dia naik 3-4 candle, dia koreksi, dia pullback, kalian baru bisa hajar di sini. Nah, kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, karena ini artinya ya, pergerakan harga sudah mulai jelas dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya atau bergerak bullish. Nah, tapi kalau kalian rasa ini terlalu ya lama ya nggak, oke nggak apa-apa. Pasang di sini ya, entry di sini, tapi dengan catatan pakai stop loss. Stop loss tidak boleh lebih dari 10% Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk saham SSIA. SSIA ini kalau kita perhatikan Kak, di weekly time frame-nya dia ini sudah mulai transisi temen ya, dari trend bearish menuju awal permulaan daripada trend bullish. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi cara entry-nya temen ya, sekalipun kalian sudah tahu di weekly time frame dia sudah mulai transisi dari bear ke bull. Nah, bukan berarti langsung diklik aja. Kalian bisa menunggu dia transisi Kak ya. Oke, transisi itu bagaimana? Kalian bisa tarik garis miring seperti ini, kalian bisa tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi, nanti bisa kalian ukur pakai Fibonacci temen ya. Nah nanti bisa kalian tarik lagi di 382, 50% dan 618% contoh ya, seperti itu ya. Kalian tarik 3 angka tuh ya, 382, 50% dan 618%. Kalian bisa tunggu harganya masuk ke dalam area tersebut. Nah nanti konfirmasi perhatikan dulu Kak, baik dari stokastiknya yang harus berada di bawah, lalu reaksi harganya, volumenya. Kalau udah mendukung, entry, stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profit di bawah di resistance terdekatnya untuk take profit temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di sini, bagaimana? Pakai stop lossnya Kak. Stop loss tidak boleh lebih dari 10% ya. Atau kalau kalian mau scalping, coba-coba nih bisa kalian lihat di time frame 4 Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham. Oke, saham Bumi dulu ya. Saham Bumi ini ya jelas Kak sudah patah tren. Kalau sudah patah tren seperti ini artinya apa ya? Artinya tren bullishnya ini sudah nggak valid Kak ya. Jadi kalian jangan pernah berpikir lagi saham Bumi ini masih bullish, enggak Kak. Jawabannya sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bearish. Nah sekarang coba kita ukur pakai Fibonacci dan kalian perhatikan ya, dia sudah masuk ke dalam rasio 382 dan 50% Kak ya. Dan ketika dia masuk ke dalam rasio tersebut, ternyata dia terjadi ekor nih ya, atau muncul candle merah. Artinya apa? Artinya dia terjadi penolakan di area tersebut. Nah maka dari itu temen ya, untuk saham Bumi ini masih ada potensi penurunan nih Kak ya. Sampai mana? Ya kita fokus di area sini aja deh temen, kita di area terdekatnya dulu deh. Nah kalau misalkan nanti di area tersebut dijebol, baru deh kita update lagi, saya akan update lagi ya temennya, kira-kira seperti itu. Jadi ya nggak ada posisi apapun dulu Kak untuk swing trading temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CEM sudah jebol dari sideways-nya. Ini kan sideways, dia sudah dijebol ya. Kalau udah sideways nih kalian perhatikan, di sini ada area supply zone Kak. Nah di sini nih ya, area supply zone ini apa? Area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya. Nah jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ya jelas Kak jangan masuk. Karena apa? Karena harga sudah mendekati area supply zone Kak ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk. Kalau misalkan kalian sudah dapat harga di bawah harga, nanti siap-siap take profit. Nah kira-kira seperti itu. Ingat, stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Benber teman-teman ya. Benber ini jelas sekali Kak, ini sideways. Kalau kita ngikutin polanya temen ya, kalian perhatikan deh. Tuh naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Seharusnya naik Kak kalau kita ngikutin polanya temen ya, kalau kita ngikutin polanya. Nah tapi bukan berarti kalian langsung main hajar-hajar aja Kak. Yang pertama, kalau kita lihat karakternya ya, kita nggak bisa nih Kak ya nunggu dia transisi temen ya. Nunggu dia transisi, dia jebol ke atas, dia koreksi. Kayaknya nggak ada koreksinya deh Kak kalau kita lihat dari karakter marketnya. Berarti bagaimana? Kalian bisa masuk apabila dia terbentuk base Kak. Nah itu solusinya temennya. Kayaknya kalau kita perhatikan nunggu koreksi, nggak ada koreksi deh. Marketnya membuat base Kak nih ya. Contoh ini base nih ya. Contoh mana lagi nih? Ini base nih Kak ya. Jadi banyak base nih ya. Ini base nih ya. Terus mana lagi nih ya. Ini juga ada base nih Kak ya. Dan ini juga ada base ya. Jadi karakternya ini dia membuat base, baru dia meledak atau turun. Nah jadi kalian bisa tunggu nih Kak. Yang pertama ya jelas, kalau kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman, tunggu dia retest. Itu cara yang paling aman Kak.
Nah, tapi kalau kalian rasa ini terlalu lama, nah nanti kalian bisa tunggu base nih Kak. Kalau misalkan nanti di sini ada base, lalu base-nya jebol ke atas, lo bisa masuk. Nah, itu cara yang paling aman juga, temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham IMPC ya. Jadi kalau belum ada base ya jangan masuk Kak untuk saham Binbear, bahaya Kak ya. Takutnya dijebol ke bawah, itu yang bahaya Kak. Oke, saham IMPC juga sudah jebol nih Kak dari konsolidasinya, kalian perhatikan deh ya. Ini konsolidasi atau sideways nih Kak awalnya ya. Dan di sini kalian perhatikan ada area supply zone ya. Nah, dia sudah mendekati area supply zone ya. Udah muncul candle ekor panjang, artinya apa? Artinya dia terjadi penolakan ya. Dia sangat respect terhadap area supply zone tersebut. Nah, jadi kalian harus berhati-hati temen ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk. Kalau kalian sempat masuk di bawah harga, siap-siap take profit. Ini mah temennya bukan buat masuk, tapi siap-siap buat take profit Kak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham RMKO temen ya. RMKO udah sesuai dengan plan kita nih Kak ya. Dia turun ke dalam area yang sudah kita tentukan di awal. Nah, sekarang dia naik nih. Sekarang coba ya, kita lihat lagi nih Kak ya. Kita lihat lagi, kita hapus lagi bagaimana sih secara garis besarnya. Oke. Secara garis besar ya jelas Kak, ini masih bearish temen ya. Masih bearish. Nah, sekarang kita lihat deh. Yang pertama Kak, di sini ada area supply zone. Kita bisa bidik dulu nih Kak ya. Ini area supply zone yang pertama dan ini adalah area supply zone yang kedua nih ya. Yang perhatikan baik-baik. Nah, dia ini masih bearish Kak. Namanya trend bearish bisa naik nggak bisa Kak, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Nah, jadi ada dua planning nih temen ya. Yang pertama, dia naik sampai sini udah muncul candle merah langsung turun lagi. Atau yang kedua nih Kak, dia bisa jebol ke atas naik sampai sini dan tetap area akan turun Kak. Nah, kira-kira seperti itu temen ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau kalian ada rencana mau masuk, bisa nih coba kalian scalping di time frame H4 atau H1. Coba deh kalian lihat deh temen ya. Nanti di entry-nya di M15 atau di M5 ya. Kalau swing trading sih ya wait and see dulu deh Kak ya. Karena memang kalau di dalam kondisi seperti ini Kak, kalau kalian bisa swing trading, wah itu enak tuh temen ya. Nah, jadi kalian bisa tonton deh tentang swing scalping trading ya. Itu kalian scroll di video yang paling bawah tuh ada judulnya Kak, scalping part 2. Nah, itu kalian bisa tonton dari situ ya. Oke, nah ini juga sudah masuk ke dalam area supply zone temennya untuk saham BP ya. Jadi nggak ada posisi apapun Kak ya untuk swing trading temennya. Scalping trading pun nggak ada temennya. Siap-siap TP, ini mau seharusnya udah di TP lah temennya. Kalau kalian sudah masuk di bawah harga, TP seharusnya di sini Kak ya, karena sudah masuk ke dalam area supply zone. Dan target penurunannya sampai sini dulu deh Kak. Nanti kalau misalkan dia jebol juga nih di area tersebut, nah nanti saya akan update lagi deh untuk saham BP ya. Jadi untuk sementara ini masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DMAS Kak ya. Saham DMAS ini kalau kita perhatikan, wah ini bullish Kak, ini jelas sekali temen ya. Dia ini bergerak dalam tren bullish di time frame besarnya. Nah, jadi bagaimana nih kalau mau masuk ya, seharusnya bisa masuk sih Kak di sini nih ya, di candle hijau yang ini. Karena apa? Karena kan ini candle reversal nih Kak di candle hijau ini ya. Ini engulfing temen ya, arti buyer sudah mulai masuk pasar nih. Ya seharusnya udah bisa masuk Kak kemarin temen ya. Bukan kemarin nih, hari apa nih berarti? Ini hari Kamis, ini Rabu, Selasa nih Kak, harusnya bisa masuk Selasa sore ya. Beli sore jual pagi nih Kak, harusnya bisa temen ya. Nah, targetnya bagaimana? Targetnya ada di sini dulu deh Kak sementara nih. Ya kalau misalkan kalian rasa ini belum telat ya silakan aja, is oke Kak. Kalian bisa masuk atau kalian scalping ini bisa nih Kak ya. Targetnya jangan jauh-jauh, ingat di sini aja dulu Kak. Nanti saya update lagi deh ya untuk saham DMAS temennya, kira-kira seperti itu. Atau kalau kalian rasa ini udah terlalu tinggi dan tidak ideal lagi ya sabar Kak, tahan dulu temennya, kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau spekulatif silakan aja ya. Tapi dengan catatan pakai stop lossnya Kak ya. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle ini atau tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan. Untuk saham cuan dia masih muter-muter nih Kak di dalam area Fibonacci-nya ya, turun naik muncul candle merah lagi. Nah, nanti kita update lagi deh untuk saham cuan ya, dia masih muter-muter juga nih Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PEK masih sideways temen ya. Jadi ya seperti saya jelasin di awal-awal, kalau sideways ini bagaimana? Sideways ini adalah fase penentu. Karena ini fase penentu kan kalian nggak tahu Kak di jebolnya ke bawah atau jebolnya ke atas. Nah, maka dari itu kalau kalian tanya kepada saya entry yang paling aman bagaimana, tunggu dia retest. Kalau misalnya kalian rasa ini terlalu lama ya nggak apa-apa, kalian masuk di sini tapi pakai stop lossnya. Ingat, yang bahaya itu Kakak tidak menggunakan stop loss, dia jebol ke bawah, Kakak bisa diseret terus makin bawah Kak ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, sabar ya, tunggu retest. Nggak sabar ya silakan masuk Kak ya, tapi pakai stop lossnya. Oke, untuk saham CTRA ini jelas sekali Kak, dia sudah jebol dari sideways-nya. Nah, sekarang berarti dia sudah mulai masuk dong ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Ingat, trend bearish bisa naik nggak? Bisa dong, tapi kenaikannya hanya sebatas kenaikan sementara aja, nggak lebih ya. Nah, ini adalah target-target kenaikannya nih Kak. Dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci nih temennya. Jadi kayaknya bahaya banget deh kalau kalian masuk sekarang. Jadi wait and see dulu deh, sabar Kak ya.
karena dia sudah masuk dalam area Fibonacci ya, takutnya kalian disabet ke bawah nanti ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham TPIA. TPIA juga ya ada sesuai dengan planning kita juga Kak, ada plan 1, ada plan 2 ya. Target penurunannya sampai sini dulu nih Kak. Kalau misalkan area hijau ini dijebol ke bawah, dia akan lanjut turun sampai ke area tersebut. Nah, ini area apa Bang? Ini adalah area harmonic support yang kita dapat dengan cara kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, temennya. Mungkin untuk rekomendasi saham dan trading plan hari ini cukup dulu deh, sampai di sini dulu deh. Nanti kita akan lanjut lagi deh ya. Oke, saya Rido Siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.